Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 769-772. Tanpa diduga, Bailin tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Setelah duduk di sofa di sebelahnya, Bailin tersenyum pada beberapa orang dan berkata, "Jangan konyol ya, bagaimana Fugui bisa hilang? Aku melihatnya melakukannya sendiri pagi ini. Dia berangkat dengan mobil perusahaan, menurutku dia pasti keluar untuk melakukan sesuatu yang penting." Dengan kata-kata Bailin, semua orang akhirnya melepaskan kekhawatiran mereka. Terutama bunganya, menurutnya, selama Li Fugui tidak diculik, akan aman jika dia pergi sendiri. Li Xiuling tertawa sambil menangis dan mengumpat dengan marah, "Sialan, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memberitahu orang lain ketika aku pergi. Menurutmu apa yang bisa dia lakukan pada saat ini?" Yu Qingqing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu-ragu, "Akankah dia pergi ke Jiangnan? Apakah Anda mencari Sister Gao?" Beberapa wanita saling memandang, dan tiba-tiba ada keheningan yang mematikan di ruangan itu. Yu Qingqing juga mengerucutkan bibirnya. Dia berdiri lebih dulu dan berkata, "Siapapun yang peduli adalah kura-kura. Saya masih punya banyak laporan. Xiao Wei, datang dan bantu saya." Beberapa wanita berpencar satu demi satu. Zheng Mengru, Zheng Lizong dan Lin Ziwen pun tetap bosan dan kembali ke rumah masing-masing untuk mencari ibu masing-masing. Adapun Hua Duo, setelah akhirnya sampai di tempat seperti surga ini, dia hanya mengikuti Li Xiuling dan mulai memahami lebih dalam tentang desa Xiaoxi dan Li Fugui. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Saya tiba di gerbang Universitas Jiangnan pada pukul 10 pagi. Dia mengubah citranya sebagai orang sukses dan berdandan seperti siswa yang datang dari tempat lain untuk belajar. Dia juga tipe siswa yang bisa membedakan latar belakang miskin hanya dengan melihat pakaiannya. Ia membawa tas kulit ular di pundaknya, memiliki rambut pendek, wajah setajam pisau, dan rasa haus akan pembelajaran di matanya. "Universitas Jiangnan, aku di sini. Hehe, biarkan aku menjalani waktu terbaik dalam hidupku selama beberapa hari." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan melirik ke kota yang ramai, lalu menuju kampus tanpa menoleh ke belakang. Pergi. Universitas Jiangnan, sebagai universitas terkemuka di 5 provinsi Barat Daya, memiliki 2 tipe orang yang belajar di sini. Tipe pertama adalah siswa berprestasi yang berasal dari seluruh tanah air. Kelompok ini berjumlah 80% dari total jumlah siswa di sekolah tersebut. Tipe kedua adalah anak muda kaya yang menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk menyepuh sekolah ini. Kelompok ini mencakup 20% dari total jumlah penduduk di sekolah tersebut. Bagi yang pertama, bisa kuliah di Universitas Jiangnan sudah cukup untuk mengubah hidup mereka dan mencapai transformasi kelas. Bagi yang terakhir, kuliah di Universitas Jiangnan tidak lebih dari sekedar memberikan lingkaran cahaya di kepala mereka, membuat wajah mereka lebih cerah setelah mereka keluar dari sekolah. Tentu, situasi ini tidak hanya terjadi di Universitas Jiangnan. Situasi serupa juga terjadi di universitas-universitas terkemuka di Tiongkok. Hanya saja Li Fugui tidak tahu banyak tentang situasi di atas. Bagaimanapun, dia adalah orang bodoh dari desa Xiaoxi dan seorang pemula yang tiba-tiba naik daun. Bagaimana dia bisa mengetahui situasi ini di universitas? Di matanya, universitas adalah tempat suci, salah satu dari sedikit tanah suci di masyarakat. Penuh kerinduan, ia membawa barang bawaannya dan prosedur terkait ke kantor urusan akademik. Namun tak disangka ia segera ditarik kembali ke dunia nyata. Bang bang bang, ketika Li Fugui dengan lembut mengetuk pintu kantor, beberapa pimpinan kantor urusan akademik tidak berbalik di dalam ruangan. Ketika Li Fugui melihat tidak ada yang berbicara, dia mengetuk pintu lagi dan berkata dengan sopan, "Halo guru, saya melapor ke sekolah." Baru kemudian suara dingin seorang pria parubaya datang dari kantor. Suara itu berkata, "Bukankah matamu jelek di usia muda? Apa kamu tidak melihat pintunya terbuka? Masuklah." Hati Li Fugui menegang dan dia berpikir dalam hati, "Sial, sepertinya aku mendorong diriku ke dalam lubang api." Tapi tidak apa-apa, ketika dia memasuki pintu, sesosok tubuh cantik muncul di sudut depannya.
Seorang guru wanita berkacamata berbingkai emas dan rok bermotif bunga tersenyum dan menatap Li Fugui. Teman sekelas ini, tolong turunkan barang bawaanmu dulu. Jika kamu ingin mendaftar, temui wakil direktur Gao. Hei, ini orangnya di depanmu. Suaranya seperti lonceng perak, renyah, manis, dan menyentuh. Li Fugui tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dan berpikir dalam hati, tidak sia-sia dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah murid di sini sekarang. Sesampainya di meja Direktur Gao, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Halo, Direktur Gao, saya adalah siswa yang direkomendasikan dari Sekolah Menengah Sangyang di Kabupaten Sangyang. Nama saya Li Fugui, nama itu masih nama aslinya. Lagi pula, kata kaya artinya kaya. Bahkan tidak ada puluhan juta orang dengan nama yang sama di China, tapi ada jutaan. Namun, informasi identitas telah diubah dari Kabupaten Qinglong, Kota Jiangnan ke Kabupaten Sangyang, Kota Jiangnan, dan latar belakang keluarga juga telah berubah." Direktur Gao sedikit mengernyit dan menatap Li Fugui dari sudut matanya. Dengan sedikit rasa jijik di matanya, dia bermain dengan domba di ponselnya dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda dari pedesaan?" "Ya, Direktur." "Gao, apakah Anda sudah membawa biaya kuliah Anda?" "Direktur Gao, saya di sini atas dasar rekomendasi." "Omong kosong, bukan berarti saya tidak mendengar apa yang Anda katakan. Bukankah mereka yang direkomendasikan pada dasar rekomendasi tidak perlu membayar buku, tempat tidur, dan biaya lain-lain, benar kan?" Hanya dalam beberapa kata, Li Fugui sekali lagi mengalami kesulitan belajar siswa pedesaan. Awalnya, dia sudah memiliki ide untuk masuk universitas setelah dia pergi ke Universitas Qingzhou bersama Yu Jianjia dan Wei Qingting terakhir kali dan mendapat gambaran umum tentang suasana ilmiah di universitas tersebut. Dalam hatinya, universitas adalah tempat yang sakral, namun kini nampaknya hanyalah masyarakat yang menyusut, di mana ketidaksetujuan terhadap orang miskin dan cinta terhadap orang kaya masih ada. Namun, Li Fugui punya banyak cara untuk menghadapi orang rendahan seperti itu. Segera setelah Direktur Gao selesai berbicara, Li Fugui menggoyangkan selimut di kakinya dan berkata, "Direktur Gao, Anda mungkin sedikit berpikiran sempit. Saya membawa selimut itu ketika saya datang ke sini, jadi biaya selimutnya cukup mahal. Tidak perlu dihitung dalam biaya sekolah dan biaya, ya." Gao Penjun tertegun sejenak. Setelah bertahun-tahun menjadi wakil direktur kantor urusan akademik, tidak ada mahasiswa yang berani bercanda tentang miopia 600 derajatnya. Anak ini memanfaatkan kejadian ini untuk menggodanya saat pertama kali tiba. Bukankah ini pemberontakan? "Keluar, apakah kamu akan kuliah seperti ini? Tahukah kamu apa artinya menghormati guru dan menghormati moralitas?" Gao Penjun menamparkan telapak tangannya di atas meja dan berteriak dengan marah. Li Fugui mengangguk, tidak berkata apa-apa, mengambil tas kulit ular dan berjalan keluar pintu. Tetapi ketika dia keluar, dia berkata dengan santai, "Oke, saya akan pergi mencari kepala sekolah Zhang Fexian. Sebelum saya datang, dia menelepon saya dan menyuruh saya untuk mencarinya dulu." Ketika dia mengatakan ini, semua guru di kantor segera mengangkat kepala mereka. Semua orang memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Gao Penjun menyesuaikan bingkai kacamatanya. Dia, yang tingginya kurang dari 1,6 meter, mau tidak mau melihat ke arah Li Fugui. Tepat ketika Li Fugui hendak keluar, dia dengan cepat berteriak, "Tunggu sebentar. Kenapa anak muda begitu marah? Bukankah mudah bagimu untuk mengetahuinya?" Sikap Gao Penjun berubah 180 derajat. Li Fugui tidak terkejut. Lagi pula, kekuasaan di tangan rektor universitas sudah jelas bagi mereka yang mengetahuinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa rektor Universitas Jiangnan tidak memiliki masalah dalam menghancurkan hakim daerah suatu daerah, apalagi wakil direktur kantor urusan akademik sekolah tersebut. Rekan-rekan lain di kantor tidak heran dengan sikap Gao Pengjun. Lagi pula, di sekolah, siapapun yang akrab dengan Gao Pengjun pasti tahu bahwa orang ini adalah tipe orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Konon guru Gao sering menyebut siswanya sebagai kakak bagi mereka yang kuat dan berkuasa, bahkan menyebut mereka kakak di belakang mereka.
Namun bagi siswa yang kondisi keluarganya kurang baik, Gao Penjun sangat ketat. Seorang siswa pernah secara tidak sengaja menjatuhkan gelas airnya dan langsung dihukum. Akibatnya siswa tersebut tidak mendapat ijazah setelah lulus dan akhirnya terjun hingga tewas. Tapi saya tidak bisa berkata-kata, siapa yang bisa membiarkan orang seperti ini bergaul dan mengenal banyak orang besar. Namun kali ini, Gao Penjun belum mengetahui bahwa ia telah menyentuh skala terbalik Li Fugui. Yang paling tidak disukai Li Fugui dalam hidupnya adalah orang bodoh yang bertindak sesuai dengan keadaan yang ada dan tidak menyukai kemiskinan serta mencintai kekayaan. Jika sikap Gao Penjun tidak berubah, dia mungkin masih mengira pria ini laki-laki, dan mungkin emosinya seperti itu. Tapi sekarang, Li Fugui berdiri di depan pintu dan tersenyum dengan tenang. Dia membelakangi Gao Penjun dan berkata dengan keras, "Minta maaf." Gao Penjun tertegun, semua guru yang hadir membuka mulut karena terkejut. Jelas sekali, Li Fugui menjelaskan bahwa dia berencana untuk melawan Gao Penjun sampai akhir. Tentu saja, Li Fugui, wakil direktur biro ke-6, bisa jadi tangguh, apalagi wakil direktur yang tidak masuk akal, tangguh atau tidak, itu tidak tangguh. Teman sekelas ini, apa yang kamu katakan, katakan lagi. Apakah kamu ingin aku meminta maaf padamu? Haha, apakah aku salah dengar? Gao Penjun bertanya tidak percaya. Li Fugui berbalik, dengan tatapan mematikan di matanya aura raja yang kuat membuat Gao Penjun tidak berani menatap mata Li Fugui sejenak. Dia menghindari matanya, sedikit mengernyit dan berkata, teman sekelas ini, aku hanya... Li Fugui tidak memberi kesempatan pada Gao Penjun untuk menjelaskan, dan berkata dengan wajah tegas, kamu baru saja bertanya padaku apakah aku berasal dari pedesaan. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Hanya karena aku datang dari pedesaan, kamu memintaku keluar. Kamu bilang aku tidak tahu bagaimana menghormati guru. Sebagai seorang guru, apakah kamu berperilaku seperti seorang guru? Guru, saya datang untuk melapor kepada Anda. Apa yang kamu lakukan? Bermain dengan domba. Meskipun Li Fugui menyamar, dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat seperti orang udik. Namun setelah masa pelatihan ini, ia telah mengembangkan aura raja dalam dirinya. Temperamen unik ini tidak dapat disembunyikan dengan pakaian. Serangkaian pertanyaan ibarat paku yang menusuk hati Gao Penjun. Gao Penjun membuka mulutnya setengah terbuka dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu lama. Tepat ketika kedua belah pihak sedang berperang, guru wanita yang pertama menyapa Li Fugui berdiri, mendatangi Li Fugui sambil tersenyum, mengambil tas kulit ular, dan kemudian berkata sambil tersenyum, teman sekelas kecil, tolong jangan marah, Direktur Gao pemarah, kemarilah, saya akan menangani prosedurnya untuk Anda. Mengulurkan tangannya untuk menghindari memukul pria yang tersenyum itu. Selain itu, kesan pertama Li Fugui terhadap guru perempuan ini sangat baik. Melihat apa yang dikatakan pihak lain, dia berpikir ada hal yang lebih penting untuk dilakukan ketika dia datang ke universitas. Jika dia membuat masalah besar sekarang, identitasnya mungkin akan segera terungkap. Saya baru sampai dan belum mulai bermain. Jika saya mengungkapkan identitas saya ke publik, apa gunanya bermain? Memikirkan hal ini, wajah Li Fugui segera dipenuhi dengan senyum cerah, dan dia dengan cepat berterima kasih kepada guru perempuan di depannya. Terima kasih. Bolehkah saya bertanya siapa namamu? Begitu dia mengatakan ini, guru perempuan itu melihatnya mata Li Fugui, wajahnya yang cantik memerah, dan ekspresi malu-malu muncul di matanya. Perasaan ini sangat aneh, bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Dengan cepat menenangkan diri, guru perempuan itu berkata dengan sikap acuh tak acuh, nama saya Sun Yan, datang dan tanda tangani. Ngomong-ngomong, saya akan menghapus biaya tempat tidur Anda dari lembar biaya. Selain itu, Anda disarankan untuk mengambil jurusan psikologi, kan? Psikologi sekolah kami sangat terkenal di negara ini. Belajarlah dengan giat dan kamu akan menjadi pilar di masa depan. Saat menjalani formalitas, Sun Yan dengan serius memperingatkan Li Fugui. Adapun Gao Penjun, wajahnya pucat, meskipun ada keengganan di matanya, dia tidak berani bertindak gegabah karena dia tidak mengetahui hubungan antara Li Fugui dan kepala sekolah. Namun, Gao Penjun sudah terlanjur menanam benih kebencian di hatinya.
Dia tahu bahwa dia belum selesai dengan bocah ini. Cepat atau lambat, dia akan memberitahu anak ini betapa kuatnya dia. Setengah jam kemudian, Sun Yan memimpin Li Fugui keluar dari kantor urusan akademik dan berjalan menuju gedung asrama Fakultas Psikologi. Pada saat yang sama, Sun Yan mulai memperkenalkan situasi spesifik Universitas Jiangnan. Li Fugui mengikuti Sun Yan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip kerah bajunya. Sebagai perbandingan, Li Fugui merasa sosok Sun Yan bahkan lebih baik dari Lin Ya, dan kepribadiannya sedikit lebih ceria dibandingkan Lin Ya. Sun Yan tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi saat dia berjalan, ketika dia melirik Li Fugui dari sudut matanya, wajahnya menjadi merah lagi. Saya baru saja lulus tahun lalu dan memilih untuk tetap bersekolah dan bekerja setelah lulus. Pada usia 26 tahun, dia belum pernah melihat reaksi seperti itu dari seorang laki-laki, tetapi hari ini, dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Ketika dia melihat laki-laki tampan ini, dia tidak bisa menahan perasaannya, detak jantungnya lebih cepat. Yang paling penting adalah jika dia menemukan seseorang mengintip kerah bajunya sebelumnya, dia pasti akan marah dan memberi orang itu nilai 0 dari lubuk hatinya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa ketika pria ini mengintip ke arahnya, dia merasa sedikit sombong. Apa yang sedang terjadi? Sun Yan terus mempertanyakan dirinya sendiri di dalam hatinya, dan mau tidak mau memperlambat langkahnya, dan hanya berjalan di garis paralel yang sama dengan Li Fugui. Ngomong-ngomong, sekolah kita sekarang berada di bawah manajemen tertutup. Anda berasal dari pedesaan. Apakah Anda punya cukup biaya hidup? Jika tidak, Anda selalu bisa datang kepada saya. Universitas Jiangnan adalah salah satu dari sedikit universitas manajemen tertutup. Di negara, sebagian besar perguruan tinggi dan universitas yang dikelola secara tertutup merupakan institusi penting untuk melatih perwira militer. Namun, Universitas Jiangnan juga mengadopsi metode pengajaran jenis ini karena mengupayakan pengajaran berkualitas tinggi dan memupuk bakat-bakat berkualitas tinggi. Li Fugui menyentuh sakunya dan tersenyum, seharusnya hampir sama. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui bergumam dengan suara rendah, tetapi akan lebih baik jika Anda dapat meninggalkan informasi kontak Anda. Saya dapat menghubungi Anda kapan saja jika saya menemui masalah mencari Anda. Sun Yan terkikik, dan tanpa banyak berpikir, dia memberikan nomor teleponnya kepada Li Fugui. Nomor WeChat adalah nomor telepon saya, Anda dapat menambahkannya. Li Fugui berteriak "Ouye" dalam hatinya, dia buru-buru mengucapkan terima kasih, Guru Sun, saya pasti akan bergabung dengan Anda. Ketika Li Fugui datang ke asrama, siswa lain sudah pergi ke kelas untuk mengikuti kelas. Asrama Universitas Jiangnan cukup mewah, walaupun setiap asrama dihuni 4 orang, namun kamarnya sangat luas. Lantai 2 setiap tempat tidur digunakan untuk istirahat, dan di bawahnya terdapat meja komputer dan meja, serta loker pribadi di samping tempat tidur. Sun Yan dengan singkat memberitahu Li Fugui apa yang perlu dia perhatikan, dan kemudian berkata dengan serius, "Li Fugui, ingat, Universitas Jiangnan kami menerapkan manajemen tertutup. Sekolah memiliki kantin dan supermarket. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat pergi ke supermarket untuk membelinya. Selain itu, belajarlah dengan giat dan jangan sia-siakan kerja keras orang yang mengirimmu ke sini." Setelah mendengar ini, Li Fugui mengangguk dengan serius dan berkata, "Guru Sun, jangan khawatir. Saya pasti akan menjadi murid terbaik di Fakultas Psikologi." Bukannya dia menyombongkan diri di depan guru cantik itu. Yang penting dia punya kekuatan seperti itu sekarang. Coba pikirkan, dengan ketinggian alam bawaannya, apalagi psikologi, kalaupun dia mempelajari bom atom, selama prinsip-prinsipnya dijelaskan kepadanya, dia akan bisa mengingatnya di dalam hatinya. Tentu saja, Sun Yan tidak tahu kalau anak di depannya ini begitu kuat. Di matanya, Li Fugui di depannya hanya memiliki temperamen yang sedikit menarik. Pada saat yang sama, di kantor urusan akademik sekolah, setelah Gao Pengjun menunggu Sun Yan membawa Li Fugui pergi, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin gelisah. Dari cara Li Fugui berbicara dengannya hari ini, Gao Pengjun dapat merasakan pasti ada peluang besar di balik anak ini. Selain itu,
Li Fugui baru saja mengatakan bahwa kepala sekolah Zhang Feixian memintanya untuk menghubunginya langsung setelah datang ke sekolah. Ini mungkin tampak seperti kalimat biasa, tetapi mengandung banyak informasi. Sebagai rektor Universitas Jiangnan, Zhang Feixian harus bersikap sopan bahkan kepada wali kota Jiangnan, apalagi kepada anak desa dari kota kecil. Dengan pikiran bingung, Gao Penjun mengambil sepotong informasi di atas meja dan langsung pergi ke kantor Zhang Feixian setelah keluar. Datanglah ke pintu, Gao Penjun berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu dengan hati-hati. Bang bang bang, ahem, masuk, pintunya terbuka. Gao Penjun mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan menuju Zhang Feixian dengan senyuman di wajahnya. Wajah Zhang Feixian tampak penuh kebenaran, tetapi wajahnya agak kuning dan kurus. Dia melihat dokumen di tangannya dengan hati-hati, mengangkat kelopak matanya, menatap punggung Gao Penjun, lalu berkata perlahan, "Direktur Gao, cari saya. Ada apa?" Gao Penjun berkata sambil tersenyum, "Kepala sekolah, seorang siswa pindahan baru saja tiba dari sekolah psikologi. Saya mendengar bahwa dia direkomendasikan dari Kabupaten Sangyang. Ada dokumen di sini untuk Anda tanda tangani." Zhang Feixian menunjuk dengan jarinya. Dia mengetuk meja dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Gao Penjun dengan cepat menempatkan informasi di mana Zhang Feixian mengetuk. Ketika Zhang Feixian mengambil pena dan menandatangani informasinya, Gao Penjun bertanya dengan ragu-ragu, "Kepala sekolah, siswa ini baru saja datang ke kantor urusan akademik dan mengatakan bahwa Anda meneleponnya dan memintanya untuk datang langsung kepada Anda. Sepertinya pernyataan yang meremehkan." Kata yang keluar dari mulut Gao Penjun sepertinya berubah rasanya. Rasanya Li Fugui sengaja membual di depan mereka bahwa dia mengenal kepala sekolah. Zhang Feixian sedikit mengernyit. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Dia mendorong dokumen yang ditandatangani ke tepi meja, mengambil dokumen tersebut dan melanjutkan membaca sambil dengan santai berkata, "Abaikan dia, atur saja agar dia pergi ke sekolah secara normal." Ketika Gao Penjun melihat ekspresi wajah Zhang Feixian dan sikap yang dia tunjukkan, dia benar-benar lega. Mereka berdua adalah orang pintar, dan sekilas dia tahu bahwa hubungan antara Li Fugui dan Zhang Feixian hanya rata-rata. Selama anak ini dan Zhang Feixian bukan saudara dan hubungan mereka tidak terlalu baik, maka dia bisa bermain dengan anak ini sesuai keinginannya. Orang ini masih ingin dia meminta maaf, sebuah palu. Setelah keluar dari kantor kepala sekolah dengan gembira membawa informasi tersebut, Gao Penjun segera menelepon. "Xiao Kang, ini aku, Lao Gao. Seorang murid pindahan akan dipindahkan ke kelasmu hari ini. Lalu kamu akan lebih menjaganya. Haha, apa kamu mengerti maksudku?" Setelah mengucapkan beberapa kata singkat, Gao Penjun bersenandung. Sambil bersenandung sedikit, dia kembali ke kantornya dengan gembira. Ngomong-ngomong soal Li Fugui, karena dia baru sampai di sekolah, pasti sudah terlambat untuk masuk kelas di pagi hari, maka dia membentangkan selimutnya dan keluar untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekolah. Dibandingkan dengan Universitas Qingzhou, Universitas Jiangnan memiliki skala yang lebih besar. Li Fugui tidak dapat menghitung dengan tepat berapa banyak gedung pengajaran dan asrama yang ada setelah berjalan-jalan. Waktu berlalu hingga tengah hari, dan ketika siswa dari berbagai departemen menyelesaikan kelas, Li Fugui hendak pergi ke kafetaria untuk makan ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Mengeluarkan ponselnya yang baru dibeli, dia merasa bersemangat saat melihat kata Sun Yan di ID peneleponnya. Dia baru saja tiba, dan tanpa diduga dia bertemu Mei Taohua. Dia bahkan mulai berpikir apakah dia harus menjatuhkan Sun Yan. Tapi kalau dipikir-pikir, ini sepertinya terlalu kebinatangan. Lagi pula, ada cukup banyak wanita di sekitarnya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Sun Yan adalah seorang dosen universitas dan dia akan dapat mendiskusikan beberapa masalah akademis dengan Sun Yan dan belajar bahasa asing di masa depan, dia merasa tidak masalah jika memiliki satu orang lagi. Memanfaatkan situasi ini dan menjawab telepon. Li Fugui tidak menunggu Sun Yan berbicara, dia tersenyum dan bertanya, "Guru Sun, apakah kamu sudah pulang kerja pada siang hari?" Sun Yan tidak tahu apa yang terjadi dengannya.
Jadi dia mengirim Li Fugui ke gedung asrama setelah kembali ke kantor, dia selalu ada yang tidak enak badan. Mereka tidak hanya khawatir Li Fugui akan menyinggung perasaan Gao Pengjun saat pertama kali tiba, mereka juga takut akan balas dendam Gao Pengjun. Mereka juga khawatir Li Fugui, yang berasal dari daerah pedesaan, mungkin tidak mengenal lingkungan sekolah dan akan melakukannya, menjadi lelah belajar, jadi dia segera pergi dengan sukarela. Setelah akhirnya pulang kerja, Sun Yan mau tidak mau memikirkan apakah Li Fugui mengenal kantin. Memikirkan hal-hal lain ini, Sun Yan akhirnya tidak bisa menahan diri dan menghubungi nomor Li Fugui. Menghadapi pertanyaan Li Fugui saat ini, Sun Yan tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya pulang kerja. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Tahukah kamu di mana kantinnya? Dan apakah kamu sudah punya kartu makan?" Faktanya, Li Fugui baru saja berkata saat berkeliling kampus, "Saya sudah menemukan kafetaria." Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan Guru Sun, dia berpura-pura malu dan berkata, "Saya mencarimu." Setelah mendengar ini, Sun Yan berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, di mana kamu sekarang? Saya akan datang mencarimu dan mengajakmu bersamaku. Pergilah dan ajukan kartu makan dulu. Selain itu, aku kenal konselor kelas pertamamu di sekolah psikologi. Kita bisa makan bersama nanti. Jika kamu mengalami kesulitan selama sekolah, kamu bisa hubungi dia secara langsung." Li setelah Fugui mendengar kata-kata Sun Yan, dia benar-benar tersentuh. "Kami bertemu secara kebetulan, tapi saya tidak menyangka guru wanita yang baik hati ini begitu baik kepada saya. Sepertinya saya harus lebih memperhatikan Guru Sun di masa depan." 10 menit kemudian, Sun Yan dan Li Fugui bertemu di depan gedung pengajaran sekitar 700 hingga 800 meter dari kafetaria. Melihat Sun Yan berjalan ke arahnya seperti wanita dalam lukisan, Li Fugui memikirkan Linya lagi. Namun dibandingkan Linya, Sun Yan terlihat lebih cantik. Tentu saja, ini bukan karena Li Fugui menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama. Kuncinya adalah kesalahpahaman antara dirinya dan Linya sepertinya masih belum bisa dihilangkan, dan masih ada kesenjangan di antara keduanya. Memikirkan hal ini, Li Fugui menghela nafas secara diam-diam. Tapi ada sedikit rasa malu di wajahnya. Begitu Sun Yan datang, dia melangkah maju dan berkata tanpa daya, "Tempat ini terlalu besar. Saya mencari-cari dan tidak dapat menemukan di mana kantinnya." Sun Yan terkikik, mengulurkan tangan rampingnya, dan menunjuk tidak jauh dari sana. "Hei, itu ada di sana. Tapi wajar jika kamu tidak dapat menemukannya. Kabupaten Sangyang adalah tempat yang kecil, dan sekolah menengahmu juga tidak boleh besar. Universitas Jiangnan, kami memiliki wilayah terluas di antara banyak universitas di selatan." Sun Yan memperkenalkan dengan serius dan memimpin Li Fugui menuju kafetaria. Li Fugui tidak ingin mendengarkan perkenalan Sun Yan dengan Universitas Jiangnan. Lagi pula, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang Universitas Jiangnan sebelum datang ke sini. Matanya selalu menatap tubuh Sun Yan tanpa sadar, dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah bisa melihat sekilas apa yang ada di balik pakaian itu. Sun Yan sama sekali tidak merasa jijik dengan pandangan Li Fugui, tapi dia sedikit tsundere, dibandingkan dengan membawa Li Fugui ke asrama barusan, dia jauh lebih santai sekarang. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu sampai di depan pintu kafetaria. Sun Yan menunjuk ke gedung kantin berlantai 4 di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Gedung ini penuh dengan kantin siswa dari lantai 1 hingga 3. Lantai 4 adalah kantin guru dan kantin tempat pimpinan sekolah makan. Ngomong-ngomong, yang di sebelah kiri kantin ada supermarket di lantai pertama gedung itu. Jika kamu ingin berbelanja, kamu bisa pergi ke sana." Li Fugui mengangguk dan memandang. Para guru dan siswa datang dan pergi di sekelilingnya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar membuat pilihan untuk datang ke sekolah kali ini. Benar. Hal ini dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Saya juga bisa mendapatkan beberapa teman lagi di sini. Mengapa tidak? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu masuk untuk mengajukan kartu makan dulu. Mulai sekarang, kamu bisa memasukkan uang langsung ke kartu makan dan menggesek kartu itu saat kamu makan. Ngomong-ngomong, semamu juga harus menggeseknya. Kartunya, kan? Li Fugui mengangguk lagi dan tersenyum. Dia berkata, ya,
Dia setuju. Tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, saya bahkan belum pernah ke taman kanak-kanak, jadi kemana saya bisa pergi ke sekolah tinggi, sekolah. Namun, hal ini belum bisa diberitahukan kepada Sun Yan. Segera, Sun Yan mengajak Li Fugui untuk mengajukan kartu makan, dan mereka berdua pergi ke lantai 2 dan duduk di meja makan di depan jendela restoran masakan Sichuan. Begitu dia duduk, suara wanita yang menyenangkan datang dari jauh. Guru Sun, mengapa kamu makan di lantai 2? Ayo pergi, aku mentraktirmu hari ini, ayo pergi ke lantai 4. Li Fugui mengikuti suara itu dan menoleh. Aku melihat seorang wanita muda mengenakan kaos abu-abu, kuncir kuda, wajah oval, mata besar, dan penuh vitalitas muda berjalan ke arahku. Sun Yan kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu mentraktirku lain kali. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memperkenalkan teman sekelas baru di kelasmu kepadamu? Wanita itu melirik Li Fugui, yang duduk di seberangnya. Sun Yan, lalu dia terkikik dan berkata, Guru Sun, ada yang tidak beres. Apakah dia kerabat keluargamu? Wajah Sun Yan memerah, dan dia tampak sedikit malu dan berkata, kerabat apa? Teman sekelas Li Fugui ini direkomendasikan oleh Kabupaten Sangyang. Ya, saya kebetulan berada di kelas Anda, dan saya orang yang jujur. Saat dia mengatakan itu, Sun Yan mendekati telinga wanita itu. Meskipun dia berbisik dengan sangat pelan, Li Fugui dengan jelas mendengar Sun Yan berkata kepada wanita itu, dia menyinggung perasaannya saat pertama kali datang ke sini. Wakil Direktur Gao. Dibandingkan dengan kehati-hatian Sun Yan, wanita itu berkata dengan sembarangan, hei, pria ini cukup hebat. Dia menyinggung penjahat seperti Gao Pengjun ketika dia pertama kali datang ke sini. Maka kamu harus melakukan sesuatu di masa depan. Hati-hati. Sun Yan terdiam beberapa saat, dan memutar matanya dengan kesal pada wanita itu. Bisakah kamu pelankan suaramu? Wanita itu sepertinya tidak setuju dan berkata, apa yang kamu takutkan? Siapa yang tidak tahu pria seperti apa dia? Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan padaku jika dia mendengarnya? Sun Yan memandang teman-teman sekelasnya yang berada di sana, mengintip ke samping, segera mengganti topik, dan berkata terus terang kepada wanita itu, kamu harus memperkenalkan dirimu kepada Li Fugui dulu, katanya. Wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan senyum hangat, haha, namaku Wan Ying, saya adalah konselor kelas mahasiswa baru Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Li Fugui buru-buru berdiri dan berjabat tangan dengan Wan Ying. Saat mereka berpegangan tangan, dia mengandalkan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk segera menyimpulkan bahwa gadis di depannya memiliki masalah kesehatan ringan. Namun, Li Fugui kini lebih pintar. Jika dia menghadapi situasi ini beberapa bulan yang lalu, dia pasti akan menceritakan masalah tersebut di depan Wan Ying dan Sun Yan. Tapi kali ini, dia memilih untuk menyembunyikannya untuk saat ini. Halo, Guru Wan, nama saya Li Fugui. Saya harap Anda dapat menjaga saya dengan baik di masa depan. Wan Ying terkekeh dan berkata, jangan khawatir, karena Anda adalah siswa di kelas kami. Anda bisa saja datanglah kepadaku langsung jika kamu mempunyai kesulitan di kemudian hari. Ngomong-ngomong, kamu belum memesannya kan? Aku akan mentraktirmu apapun yang kamu mau. Kamu bisa mengatakannya, situasi keluarga Wan Ying seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga Sun Yan. Entah itu perkataannya atau pakaiannya, meskipun pakaian Sun Yan cantik, namun bukan dari merek terkenal. Tapi Wan Ying berbeda. Li Fugui secara konservatif memperkirakan bahwa kaos sederhana yang dia kenakan harganya setidaknya 3.000 yuan. Selain itu, anting-anting di telinga gadis itu adalah berlian asli. Ada juga jam tangan wanita seharga ratusan ribu dolar di pergelangan tangan. Semuanya mengungkapkan satu kata, Hao. Tentu saja Li Fugui tidak akan mengasingkan Sun Yan hanya karena Wan Ying kaya, dan dia bukanlah orang yang kekurangan uang sekarang. Selain itu, ia merasa wanita seperti Wan Ying bukanlah tipenya. Sun Yan menolak dan berkata, sebaiknya aku mentraktirmu. Aku tidak bisa mentraktirmu setiap kali aku makan bersamamu, kan? Sebelum Sun Yan menyelesaikan kata-katanya, Wan Ying berbalik dan mendekati jendela dan berkata dengan senyuman santai, ayolah,
Apakah kamu masih sopan padaku? Segera, Sun Yan menggesek kartunya dan memesan beberapa hidangan tumis dan semangkuk kecil nasi untuk setiap orang. Setelah duduk, dia mulai bertanya tentang situasi keluarga Li Fugui. Tanpa pikir panjang, Li Fugui dengan hati-hati menceritakan situasi di rumah sesuai dengan identitas yang diberikan kepadanya sebelum datang kali ini. Setelah mendengarkan ini, Wan Ying berkata terus terang kepada Li Fugui, "Dari apa yang Anda katakan, kondisi keluarga Anda tidak terlalu baik. Anda belajar dengan giat, selama nilai Anda bagus, saya dapat mengajukan beasiswa untuk Anda mulai semester depan." Li Fugui tampak bersemangat. Dia berkata, "Terima kasih, Guru Wan." Wan Ying memakan makanannya dan melambaikan tangannya. "Mengapa kamu begitu sopan? Tapi premisnya adalah nilaimu harus bagus." Bersambung.